Teman-teman sekalian, dalam pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan ajaran pluralisme yang dipromosikan oleh Gus Dur. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan ajaran Gus Dur. Teman-teman sekalian, apa itu pluralisme? Pluralisme adalah ideologi yang mengajarkan bahwa semua agama dianggap setara dan benar dalam pandangan Tuhan. Paham ini menyatakan bahwa tidak ada agama yang lebih unggul dari agama lainnya. Sehingga umat manusia tidak perlu mengklaim bahwa agama mereka adalah agama yang paling benar. Dalam konteks Islam, pluralisme bertentangan dengan ajaran dasar tauhid yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang hak di sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya agama yang diridhai Allah di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat ke-19. Pluralisme menjadi isu yang kontroversial di Indonesia, terutama ketika diajarkan atau dipromosikan oleh tokoh publik seperti Abdurrahman Wahid atau yang kita panggil Gus Dur, yang merupakan mantan Presiden Republik Indonesia sekaligus seorang pemimpin agama. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, Gus Dur yang dikenal sebagai salah satu tokoh yang mempromosikan pluralisme agama di Indonesia. Beberapa pandangannya yang menonjol terkait pluralisme adalah: yang pertama, semua agama sama-sama benar. Gus Dur sering menyatakan bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan dan dapat membawa manusia kepada Tuhan. Ia menekankan bahwa tidak ada satupun agama yang memiliki monopoli kebenaran. Yang kedua, mendorong dialog antar agama. Gus Dur aktif dalam berbagai forum dialog antar agama dan sering sekali mengutip nilai-nilai universal seperti perdamaian, keadilan, dan kasih sayang sebagai bukti bahwa semua agama memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, toleransi yang kebablasan. Dalam upayanya yang mendorong toleransi, Gus Dur sering dianggap membaurkan batas antara toleransi yang benar, yaitu tasamuh, dengan penerimaan pluralisme sebagai ideologi. Ini yang sangat menarik di antara pandangan Gus Dur tentang pluralisme mengandung penyimpangan yang serius dari akidah Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim. Di antara penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah: yang pertama, menyamakan semua agama. Pluralisme yang diajarkan Gus Dur menafikan kebenaran Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat ke-58. Yang kedua, relativisme kebenaran. Gus Dur mendukung gagasan bahwa kebenaran bersifat relatif, sehingga semua agama dianggap memiliki kebenarannya masing-masing. Padahal Islam mengajarkan bahwa kebenaran hanya milik Allah dan telah diturunkan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengabaikan konsep tauhid. Pluralisme mengabaikan konsep tauhid uluhiyah, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan hanya Islam yang memuat syariat yang benar. Dengan menerima semua agama sebagai sama-sama benar, pluralisme merusak akidah tauhid seorang muslim. Yang keempat, mendorong sinkretisme agama. Gus Dur sering sekali mendukung kegiatan lintas agama yang cenderung bercampur dengan ritual agama lain.
Hal ini dilarang dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Ada beberapa bahaya pluralisme bagi umat Islam yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, merusak akidah tauhid. Pluralisme adalah bentuk penyimpangan yang berbahaya karena secara langsung bertentangan dengan tauhid. Keyakinan bahwa semua agama sama-sama benar adalah bentuk kesyirikan karena menafikan kebenaran Islam sebagai satu-satunya agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melemahkan identitas keislaman. Pluralisme dapat memuat umat Islam kehilangan kebanggaan terhadap agamanya sendiri. Akhirnya umat Islam menjadi ragu untuk membela agamanya ketika direndahkan atau diserang. Yang ketiga, membuka pintu kepada liberalisme dan sekularisme. Pluralisme sering berjalan beriringan dengan liberalisme dan sekularisme yang keduanya bertentangan dengan ajaran Islam. Liberalisme mengajarkan kebebasan tanpa batas, sementara sekularisme memisahkan agama dari kehidupan publik. Terus bagaimana pandangan ulama tentang pluralisme ini? Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme agama bertentangan dengan Islam. Dalam fatwa MUI nomor 7/Munas 7/MUI/11 tahun 2005 disebutkan bahwa pluralisme agama yang menyamakan semua agama adalah haram hukumnya. Islam mengajarkan toleransi yaitu tasamuh, bukan pluralisme. Umat Islam wajib meyakini bahwa hanya Islam yang benar, sementara agama lain adalah agama batil. Bagaimana strategi dalam menghadapi ajaran pluralisme? Sebagai Muslim, kita harus memahami dan melindungi akidah dari bahaya pluralisme dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, memperkuat pemahaman akidah. Umat Islam harus memahami tauhid secara mendalam dan meyakini bahwa hanya Islam yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menolak ideologi pluralisme. Kita harus menolak pluralisme sebagai ideologi, namun tetap menjaga toleransi yang benar terhadap pemeluk agama yang lain. Yang ketiga, berdakwah dengan hikmah, mengajak umat untuk kembali kepada Islam yang murni dengan caranya bijaksana dan penuh hikmah. Yang keempat, mendukung fatwa ulama, mengikuti arahan ulama dalam memahami isu-isu kontemporer seperti pluralisme dan bahaya ideologi-ideologi yang menyimpang. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, ajaran pluralisme yang dipromosikan oleh Gus Dur mengandung penyimpangan serius terhadap akidah Islam. Pluralisme menyamakan semua agama, menafikan kebenaran Islam, dan merusak konsep tauhid. Islam mengajarkan toleransi tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip akidah. Oleh karena itu, umat Islam wajib waspada terhadap bahaya pluralisme dan memperkuat pemahaman terhadap ajaran Islam yang benar. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.